Halo, bagaimana kamu dapat mengimprove skill negosiasi kamu? Atau walaupun kamu nggak suka nih bernegosiasi, atau kamu takut untuk bernegosiasi, atau kamu sebenarnya nggak tahu caranya gimana memulai negosiasi. Nah, dalam sharing season kali ini, aku akan membahas mengenai negotiation skill. Salam kenal, saya Jerry Martin, staf humas dari Biro Manajemen BPN dan Pengadaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Nah, negosiasi. Apa sih negosiasi itu? Dalam KBBI, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antar satu pihak, kelompok atau organisasi, dan pihak, kelompok atau organisasi yang lain. Namun, secara etimologi, kata negosiasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to negotiate dan to be negotiating, yang artinya membicarakan, merundingkan, atau menawarkan. Dari kata tersebut, kemudian memiliki turunan lain, yaitu negotiation, yang artinya aktivitas membicarakan atau merundingkan sesuatu dengan pihak lain untuk mencapai kesepakatan. So, bisa disimpulkan negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial antara beberapa pihak yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama yang dianggap menguntungkan pihak-pihak yang bernegosiasi. Nah, negosiasi itu sendiri bisa dibilang sebagai bentuk komunikasi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Setiap orang pernah melakukan negosiasi, baik dalam forum formal maupun non-formal. Terus, apa sih tujuan dari negosiasi? Tujuan dari negosiasi yang pertama adalah untuk dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Kedua, untuk dapat menyelesaikan masalah dan menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi para pihak-pihak yang bernegosiasi. Yang ketiga, untuk bisa mencapai suatu kondisi yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang bernegosiasi, di mana semuanya mendapatkan manfaat atau win-win solution. Nah, jadi tujuan negosiasi sendiri adalah bagaimana kita mencari solusi, mencari titik tengah, cari titik temu di antara dua pihak, mempertemukan kedua kepala dan menemukan jalan tengahnya seperti apa. Contoh sehari-hari, misalnya kita dikasih kerjaan nih sama atasan kita nih, sama kasubag kita, sama kabag kita. Terus diminta deadline-nya 3 hari lagi ya. Nah, lalu kita negosiasi, jangan 3 hari lagi ya Pak, 5 hari gitu kan. Nah, ini hal simple yang mungkin kita sering lakukan tanpa kita sadari, itu adalah bentuk simple dari negosiasi sendiri. Lalu, apa aja sih manfaat dari negosiasi itu sendiri? Yang pertama adalah terciptanya kerjasama antar pihak untuk mencapai tujuannya masing-masing. Kedua, bisa timbul saling pengertian antar pihak yang melakukan negosiasi. Yang ketiga, terciptanya kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang bernegosiasi. Yang keempat, terbentuknya interaksi yang positif antar pihak yang melakukan negosiasi yang kemudian bisa berdampak luas ke lebih banyak orang. Nah, ada satu quotes nih. In business as in life, you don't get what you deserve. You get what you negotiate. Nah, di bisnis, bagaimana dalam kehidupan kita tidak memperoleh apa yang kita inginkan atau harapkan. Kita memperoleh apa yang kita negosiasikan. Nah, kalau mau lebih diperdalam lagi nih, teori-teorinya tuh banyak sekali, dan kayaknya nggak cukup dalam sesi sharing 30 menit ini nih. Untuk itu, aku mau kasih bagian tips-tipsnya saja. Ada 5 tips yang bisa kita pakai ketika kita akan bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan terbaik nih. Yang pertama adalah melakukan riset. Nah, dalam melakukan negosiasi, kita pasti mengalami beberapa hambatan yang menghalangi. Untuk menghindari dan memperkecil resiko terjadinya hambatan-hambatan tersebut, ada baiknya kita melakukan riset dulu nih mengenai beberapa hal. Seperti contohnya nih, siapa sih orang yang akan kita ajak berbicara? Lalu latar belakangnya seperti apa? Dia kebutuhannya sebagaimana? Lalu bagaimana sih budayanya dia sehari-hari? Lalu kira-kira topik-topik apa nih yang perlu kita hindari nih ketika komunikasi dengan dia. Nah, kita mesti riset nih. Dengan melakukan riset itu, mengumpulkan data-data tentang lawan bicara kita, tentang pihak lain yang akan bernegosiasi dengan kita, dan kita mengetahui seluruh informasi tentang orang yang kita ajak bernegosiasi tersebut,
kita akan lebih mudah mencapai tujuan negosiasi tersebut. Misalnya ketika kita ingin melakukan negosiasi dengan orang asing nih yang berasal dari budaya barat gitu kan, nah mereka biasanya lebih menyukai jika kita berbicara langsung mengenai tujuan kita tanpa banyak berbasa-basi. Dan penting juga untuk hindari datang terlambat nih, karena mereka budayanya on time gitu kan. Nah, karena biasanya orang asing sangat menghargai ketepatan waktu dan menganggap keterlambatan adalah bentuk ketidaksopanan terhadap pihak lawan bicaranya. Jadi jangan lupa pertama-tama kita kumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang lawan bicara kita, agar kita mesti tahu gimana cara kita harus ngomong, bagaimana cara kita bersikap terhadap lawan bicara kita nanti. Nah, selanjutnya adalah terbuka. Sampaikan sebanyak mungkin informasi yang relevan. Untuk mencapai tujuan bersama, win-win solution, kita nih dan lawan bicara kita harus sama-sama menyampaikan informasi yang relevan dan tidak ada yang ditutupi. Karena memberikan informasi sebanyak mungkin menjadi salah satu cara untuk membuat orang lain percaya dengan kita. Bukan hanya itu, dengan memberikan informasi selengkap mungkin, kita dapat mencapai tujuan dan harapan yang sebenarnya kita inginkan. Meski begitu, kita tidak harus membuka seluruh kartu kita nih dengan memberikan informasi bisnis kita, termasuk dalam informasi yang bersifat strategis maupun informasi rahasia. Cukup berikan informasi yang sesuai dengan tujuan negosiasi tersebut. Yang ketiga adalah tentukan batas waktu untuk negosiasi ini. Nah, mencapai kesepakatan dalam bernegosiasi mungkin tidaklah mudah. Negosiasi yang berlarut-larut tentu juga akan menyita banyak waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, gitu kan. Bukan hanya itu, proses negosiasi yang berlarut-larut juga menyita biaya seperti biaya transportasi. Mungkin kita harus ketemu orang di mana, di kafe, di kantornya, itu kan membuang biaya juga. Nah, mungkin juga kita akan kehilangan kesempatan untuk mencari prospek lainnya karena terpaku dengan negosiasi yang berlarut-larut dengan satu orang ini aja gitu kan. Karena itulah, untuk menghindari proses negosiasi yang macet, sebaiknya kita menyampaikan batas waktu negosiasi yang realistis sejak awal. Misalnya, kita akan bahas ini selama 2 hari ya. Di hari kedua kita harus sudah mempunyai kesepakatan bersama. Nah, penentuan batas waktu negosiasi seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, apabila kita menentukan batas waktu yang agresif, negosiasi tidak akan berjalan dengan baik. Sedangkan jika kita tidak menyampaikan batas waktu yang kita inginkan, proses negosiasi dapat memakan waktu yang lama tanpa adanya kepastian. Pada saat awal negosiasi, penting untuk menyampaikan perkiraan target kita nih untuk mencapai kesepakatan pada negosiasi ini. Karena menentukan batas waktu negosiasi dapat memicu tercapainya persetujuan dan pemikiran kreatif dari kedua belah pihak. Selain itu, kita juga dapat menciptakan artificial deadline untuk mempercepat pengambilan keputusan dari pihak lain. Misalnya, kita memberikan batas waktu terhadap tawaran khusus yang kita berikan hanya untuk berlaku seminggu ke depan. Kalau seminggu, maka pihak lain tidak akan mendapatkan tawaran khusus dari kita. Nah, hal ini berguna juga untuk menciptakan scarcity, sehingga akan memicu pihak lain mengambil keputusan dengan lebih cepat. Lalu yang keempat adalah tetap bersikap profesional. Kita melakukan negosiasi, ada kalanya kita mengalami perbedaan pendapat gitu kan, dan mungkin akan terlihat jika pihak lain terkesan merendahkan kita. Jika hal ini terjadi, kita harus tetap bersikap profesional dan fokus dengan tujuan bersama yang ingin dicapai. Dan ketika solusi yang kita tawarkan belum dapat diterima pihak lain, hindari untuk memaksakan kehendak atau usahakan untuk tidak menanggapinya dengan emosional. Teruslah berusaha untuk mencari solusi kreatif yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Yang terakhir adalah buat kontrak atau perjanjian. Hal penting lainnya yang harus kita lakukan ketika telah mencapai kesepakatan dalam proses negosiasi yang panjang adalah membuat perjanjian atau kontrak secara tertulis. Biasanya sebelum menandatangani perjanjian pokok, para pihak akan menandatangani MOU, Memorandum of Understanding, terlebih dahulu sebagai kesepakatan awal. Hindari untuk terlalu mengandalkan omongan tanpa adanya bukti secara tertulis mengenai kesepakatan yang telah kita buat dengan lawan bicara kita atau lawan negosiasi kita. Tanpa adanya kontrak tertulis, hasil negosiasi kita akan sia-sia dan mungkin saja akan merugikan kita di kemudian hari.
Misalnya jika pihak lain ternyata tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan di awal. Nah, itu tadi 5 tips dalam bernegosiasi. Untuk menutup sharing session hari ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan nih dalam bernegosiasi. Terus apa aja sih yang mesti diperhatikan nih dalam bernegosiasi? Nah, pertama kita mesti punya mindset nih bahwa kita itu nggak selamanya akan menang 100%. Mindset kita harus kita taruh adalah kita sama-sama menang. Kita menang 50%, lawan bicara kita menang 50%. Kita mesti ketemu di tengah. Kita mesti cari benang merahnya dari permasalahan yang ada. Baru dah, habis itu ketika kita sudah punya mindset seperti itu, kita bisa fokus ke gesture kita, tutur kata kita, gaya bicara kita, sopan santun kita, apakah kita berempati atau tidak. Nah, ini mesti kita perhatikan juga nih ketika kita bernegosiasi. Misalnya ketika kita dalam proses tawar-menawar harga gitu ya, kita ditawar murah atau minta diskon, kita jangan langsung tolak, tapi kita tunjukkan empati kita dengan memberikan kesempatan untuk dia menjelaskan, kita gali informasi dulu pada lawan bicara kita. Setelah kita mencoba mengerti, baru kita infokan kondisi kantor kita juga, kenapa kita kasih harga seperti itu. Jadi kita sama-sama saling memberikan informasi sehingga seperti ini, seperti itu kondisinya, baru kita bernegosiasi dan ketemu di tengah, akhirnya menemukan jawabannya seperti apa. Oke, misalnya dalam contoh hal tawar-menawar harga gitu ya, kita jualan lalu orang menawar kita. Nah, misalnya mereka nawar ke kita tanya dulu nih kenapa sih dia minta diskon gitu ya. Jangan langsung kita tolak gitu, nggak boleh diskon, nggak boleh. Kita harus tunjukin empatinya kita kepada lawan bicara kita. Kita gali informasi dulu kepada lawan bicara kita. Setelah kita mencoba mengerti, baru kita infokan kondisi kantor kita nih, kenapa harganya bisa segitu. Nah, setelah itu kita tawarkan solusi sehingga nantinya akan ketemu sebuah titik di tengah-tengah, kita bisa merasa win dan lawan bicara kita juga merasa win. Jadi mesti banget tuh saling share informasi seperti itu, bukan hanya iya enggak dalam bernegosiasi. Nah, lalu mungkin muncul pertanyaan nih, gimana kalau lawan bicara kita atau lawan negosiasi kita tuh alot banget, susah diajak nego. Nah, di sini diperlukan skill tambahan, yaitu apa? Being able to stand on the same level. Contohnya misalnya nih ya, kita nego sama bos kita gitu kan ya, dia bos, kita cuma pelaksana biasa, umbi-umbian gitu. Nah, di sini mindset kita adalah bahwa kalau atasan kita udah percaya sama kita untuk melakukan sebuah project, sebuah tugas, berarti kita mesti taruh mindset bahwa atasan kita itu mengandalkan kita untuk tugas itu. So whatever you say, he should listen. Karena kalau dia nggak percaya sama kita, dia nggak akan kasih project ini untuk kita handle. Nah, ada momen saat dia ngasih kerjaan atau ngasih project ini ke kita, berarti kita masih nerapin di mindset kita bahwa bos kita percaya sama kita. Bos kita udah terima kita dan dia akan siap mendengarkan kita. Jadi, kita jangan takut, jangan khawatir, jangan deg-degan. Kita sampaikan saja apa yang menjadi concern kita atau kendala kita dalam mengerjakan project ini. Dan tanyakan kembali apa yang menjadi solusi menurut bos kita. Dan jangan lupa juga seperti tips yang sebelumnya, kita mesti siapin juga alasan-alasannya, siapin reason-reasonnya, kenapa nggak bisa dalam waktu seminggu, kenapa harus 2 minggu pekerjaannya, karena saya harus mengerjakan A, mengerjakan B, mengerjakan C. Jika emang penjelasan kita rasional, dan pasti bos kita siap untuk mendengarkan kita. Ingat, mindset-nya adalah untuk sama-sama merasa menang. Kita merasa menang, dan bos kita merasa menang. Konsepnya adalah bos kita membutuhkan kita, dan kita akan membantu dia. Jadi kita tetapkan di mindset kita bahwa kita sama-sama di level yang sama, sehingga kita tidak akan merasa takut untuk bernegosiasi dengan bos kita. Nah, ada kalanya ketika kita bernegosiasi, kita ketemu dengan orang-orang baru nih. Mungkin kalau negosiasinya dengan atasan kita, dia udah tahu ya, kayak si Jerry kerjanya ini, sehari-hari ngerjain ini, load kerjanya seperti ini, jadi udah gampang gitu ketika kita bernegosiasi dengan atasan kita.
Nah, mungkin terkadang kita ketemu dengan orang-orang yang mesti kita negosiasikan, tapi dia tidak kenal kita, orang baru, klien baru, atau stakeholder baru. Nah, disinilah tekniknya kita mesti menyamakan dulu nih, apakah kita sama-sama sudah berdiri di lapangan yang sama atau belum. Kita share informasi kita mendengarkan apa yang di-share dari lawan bicara kita, informasi dari mereka. Akhirnya kita sama-sama mengerti, sama-sama tahu, baru kita boleh saling membahas, baru kita saling bernegosiasi, kita cari benang merahnya dulu. Kita menyampaikan apa kita tahu, dan dia menyampaikan apa yang dia tahu, lalu kita sama-sama fokus di apa sih counternya, apa sih purpose-nya. Jadi ketika kita sama-sama di frekuensi yang sama, akhirnya kita bisa bernegosiasi dengan baik dan bisa menemukan titik temunya, titik tengahnya itu seperti apa. Dan ingat juga untuk selalu minta lebih dari apa yang kamu inginkan. Misalnya ketika ada deadline project gitu ya, kamu diminta mengerjakan selama 3 hari, kamu pengen nego 5 hari, kamu jangan bilang 5 hari, kamu bilang 10 hari. Contohnya, Pak, saya nggak bisa ngerjain 3 hari, Pak, saya minta 10 hari ya Pak, karena pertimbangannya ini, saya harus mengerjakan dulu A, B, C, D, F, G. Lalu lawan bicara kita, bos kita bilang, wah nggak bisa 10 hari nih, karena harus diupload cepatnya. Yaudah mundur deh jadi 5 hari. Terus kamu menjawab, oke Pak, 5 hari. Padahal memang kamu pengennya 5 hari. Dan bos kamu juga merasa dia menang juga, karena dia berhasil membujuk kita untuk mengerjakan selama 5 hari. Jadi sama-sama win di sini. Kita merasa win 50% dan bos kita juga merasa win 50%. Jadi di sini kita menang dalam negosiasi dan bos kita juga merasa menang dalam negosiasi. Ingat bahwa mindsetnya adalah kita tidak bisa menang 100%, kita harus menang 50%, dalam bicara kita menang 50%, sama-sama menang. Karena kalau demi keuntungan sendiri itu namanya ego, bukan nego. Yang kedua, persiapkan senjata kita, informasi kita banyak-banyaknya, alasannya A, B, C, D, F, G, agar kita siap menghadapi lawan negosiasi kita. Dan yang ketiga adalah kita mau menerima dan mendengarkan dulu apa yang menjadi concern dari lawan bicara kita. So, selamat bernegosiasi. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah memperhatikan. Masih banyak mungkin hal-hal yang belum disampaikan terkait negotiation skill. Mungkin kita akan bertemu lagi dalam bahas hal ini di lain kesempatan. Saya Jerry Martin, see you!